Taib, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh maksiat bagi para tulab atau bagi para penuntut ilmu. Sebagaimana kita tahu, kunci untuk menuju kesuksesan dunia dan maupun akhirat adalah dengan menuntut ilmu. Namun, kita juga harus mengetahui kita harus mengetahui ada yang menghalangi ilmu itu dari yang namanya keberkahan, yaitu maksiat. Kita sebagai para tulab, sebagai para penuntut ilmu, harus mengetahui penghalang terbesar kita saat ilmu adalah maksiat dan juga rasa malas. Ilmu dan juga iman adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun maksiat bisa menghilangkan, bisa menghancurkan, bisa menghanguskan kedua-duanya. Dan dalam menuntut ilmu juga, kita tidak hanya dituntut untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, namun kita juga dituntut untuk mampu menjaga diri dari yang namanya kemaksiatan. Maksiat adalah racun bagi jiwa para tulab atau bagi jiwa para penuntut ilmu. Oleh karena itu, kita harus mampu menjaga diri ini dari yang namanya kemaksiatan agar tidak hilang keberkahan dalam ilmu tersebut. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka akan berdampak negatif pada dirinya, sehingga dia susah untuk memahami pelajaran dan fokus untuk belajar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang melakukan suatu perbuatan maksiat, maka akan dihapuskan darinya ilmu yang telah dia pelajari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan maksiat juga mampu mempengaruhi konsentrasi dan fokus para tulab dalam menuntut ilmu, sehingga para penuntut ilmu sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru-gurunya, dan juga para tulab mudah untuk melupakan materi yang telah ia pelajari. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Lebih jauh lagi, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, kalau penuntut ilmu yang melakukan kemaksiatan akan jauh dari yang namanya keberkahan dalam ilmu tersebut. Maka oleh karena itu, kita harus mampu menahan diri ini dari namanya kemaksiatan, mampu menahan diri ini dari menuruti hawa nafsu kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati para hamba-hambanya yang ia kehendaki. Dan tidaklah seseorang memperoleh suatu ilmu kecuali dengan belajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita sebagai para tulab, sebagai para penuntut ilmu, harus mampu menjaga diri kita dari yang namanya kemaksiatan. Dan kita juga harus mampu meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, kita akan mampu memperoleh keberkahan dari ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Dan juga kita akan mencapai tujuan yang lebih baik. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusan-urusannya. At-Talaq ayat 4. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dalam belajar, maka hendaknya ia meninggalkan kemaksiatan, baik itu kemaksiatan secara terang-terangan maupun yang secara tersembunyi. Menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga hati adalah langkah awal untuk menuju kebersihan jiwa, akan memudahkan cahaya itu untuk
masuk ke dalam hati kita para tulab. Sekian dari saya. Syukran ala istihmamikum. Mungkin haza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.